Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah Quran yang terkait dengan kehidupan secara pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Kita masuk pada kaidah yang keenam, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair." Recording in progress. Was-sulhu khair, ya, bahwasanya damai itu lebih baik, ya. Damai itu lebih baik. Dalam surat An-Nisa, ya, ayat 128. Sungguhnya berdamai adalah suatu yang diharapkan dalam kehidupan seseorang, ya. Karena kita tahu bahwasanya dengan perdamaian maka timbul ketentraman, ya, di antara masyarakat, ya. Lebih baik daripada pertengkaran, pertikaian, ya, permasalahan yang tidak henti-hentinya. Kita lihat sekarang permasalahan di masyarakat. Sebagian mereka ketika bertikai kemudian diangkat ke pengadilan, bahkan pertikaian tersebut tidak selesai-selesai, ya, bahkan sampai bertahun-tahun, ya. Bahkan betapa banyak uang yang telah dikeluarkan, ya, untuk bisa memenangkan perkara tersebut, namun juga tidak selesai, ya. Apalagi jika kemudian mereka menggunakan cara-cara yang kotor dengan menyogok, ya, dan yang lainnya, dan ternyata permasalahan berkepanjangan, ya. Tentunya syariat menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada pertikaian yang tiada penghujungnya, yaitu as-sulh. As-sulh yaitu berdamai. Berdamai tentu lebih baik. Ayat ini datang dalam surat An-Nisa ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair." Jika ada seorang wanita yang khawatir dari suaminya, ya, tidak lagi berminat kepadanya, berpaling darinya, ya, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan sulh, islah, ya, atur damai, ya, di antara mereka berdua, daripada kemudian suaminya menceraikan dia, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasulhu khair", dan damai itu lebih baik. Dan damai itu lebih baik, ya. Jadi jika seorang wanita kemudian suaminya ingin menceraikannya, ya, karena banyak hal yang terdapat pada kekurangan pada sang wanita, kemudian akhirnya dia minta kepada suami, tidak usah ceraikan saya, tetapi saya tanazul, yaitu saya mengalah dari beberapa hak-hak yang merupakan hak-hak saya, ya. Ya, beberapa kewajiban saya gugurkan, yang penting jangan ceraikan saya. Ini boleh-boleh saja. Kata Allah, "Wasulhu khair", dan damai itu lebih baik, ya, daripada perceraian. Ya, wanita yang menggugurkan sebagian haknya sehingga kewajiban-kewajiban suaminya dia kurangi, ya. Dia memilih kehidupan dengan cara seperti itu lebih baik daripada harus bercerai. Misalnya dalam kasus ini adalah kisah Saudah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Saudah ketika itu sudah sangat tua dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melepaskan Saudah, ya. Tentu ada hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Akhirnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha meminta sulh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak ingin dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mau menghadiahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menceraikan Saudah, ya. Ini, ya, salah satu bentuk sulh yang terjadi dalam keluarga, ya. Yang terjadi dalam keluarga. Dan lafal as-sulh
ya, wasulhu khair ini lafalnya umum ya. Ini maknanya umum. Dalam segala hal ya. Maknanya umum ya. Berlaku dalam segala hal. Dalam segala perkara. Ya. Adapun ayat ini terkait dengan rumah tangga. Meskipun ayat berkaitan dengan rumah tangga, tetapi lafalnya umum mencakup dalam segala perkara. Bagaimanapun perdamaian itu lebih baik daripada pertikaian. Ya, karena apa? Karena damai ya lebih baik dari pertikaian. Dari pertikaian, dari perceraian, dari permasalahan dan yang lainnya ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa menjalankan suluh, kita kembali kepada ayat dalam surat An-Nisa ayat 128. Sini Allah mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Tidak mengapa bagi keduanya, bagi suami dan istri untuk melakukan sulh. Dan sulh perdamaian itu lebih baik, tetapi kata Allah wa hudhiratil anfusus syuh. Namun jiwa itu dihadiri oleh rasa pelit ya, rasa tidak mau ngalah. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tapi jika kalian berbuat ihsan dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sehingga di sini Allah menyebutkan dua perkara. Yang pertama adalah motivasi atau manfaat sulh. As-sulh. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik ya. Dan ini benar bahwasanya namanya damai itu lebih baik, hati lebih tenang ya. Permasalahan selesai, hidup lebih nyaman. Banyak sekali namanya damai, selesai. Damai itu menyenangkan. Ya, menjalani kehidupan dengan normal kembali, tidak ada dendam yang tersimpan dalam hati. Dan banyak kebaikannya, dapat pahala ya. Daripada kemudian tidak damai. Kalau tidak damai banyak permasalahannya. Ini yang pertama, motivasi. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang penghalang. Yang kedua, penghalang sulh. Apa penghalang perdamaian? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa itu dihadiri dengan tidak mau mengalah ya. Jiwa itu ketika pertikaian tidak mau mengalah. Ini yang jadi masalah yang menghalangi orang dari perdamaian karena tidak mau ngalah. Orang kalau mau damai harus ada hak yang dia gugurkan, dia mengalah harus. Kalau dia tidak mau mengalah, namanya bukan damai, namanya mau menang. Nah, ini diantara hal yang menghalangi kenapa seorang tidak mau damai. Karena dia ingin hak dia seluruhnya terpenuhi. Cekcok antara suami dan istri, tidak ada perdamaian. Kenapa? Suaminya ingin semua haknya terpenuhi. Sang istri pun demikian, ingin semua haknya terpenuhi, tidak akan damai. Pertikaian dalam bisnis, semua merasa benar, merasa semuanya haknya terpenuhi. Pihak satunya zalim, kemudian terus, tidak akan terjadi perdamaian. Namanya perdamaian itu damai, ya harus ada hak yang digugurkan. Kita mengalah, ya demi untuk mendapatkan perdamaian. Jadi intinya, kalau mau damai, jika mau damai, harus ada hak yang digugurkan ya. Harus ada hak yang digugurkan sehingga terjadi perdamaian. Nah, agar kita bisa menggugurkan hak kita ya, maka kita ingat tentang keutamaan sulh. Ingat Allah mengatakan wasulhu khair ya. Kita tahu bahwasanya
dengan perdamaian itu lebih baik. Maka beberapa renungan agar kita mau berdamai, di antaranya kita harus ingat bahwasanya as-sulh adalah ibadah yang agung. Ya, as-sulh adalah ibadah yang agung. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya berdamai adalah ibadah yang agung. Ya, dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan tentang perdamaian. Ya, nanti akan kita sebutkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis salati was siyami was sadaqah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu yang lebih tinggi derajatnya daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah. Derajatnya lebih tinggi daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah. Qalu bala, kata mereka, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, islahu dzatil bain. Ya, islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ini pahalanya lebih besar daripada sekedar salat, daripada puasa, daripada sedekah. Jadi misalnya ada dua orang bersengketa, saya mendamaikan dua orang yang bersengketa, maka pahala saya lebih besar daripada kalau saya salat, daripada kalau saya puasa, daripada saya bersedekah. Karena pertikaian itu sangat dibenci dalam syariat. Pertikaian, perpecahan, ya, permusuhan itu sangat dibenci dalam syariat. Makanya kalau kita baca tentang dalil-dalil segala perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian, maka diharamkan. Semua ghibah, namimah, suudzon, ya, ini semua hal-hal yang bisa mengantar kepada pertikaian. Membeli di atas pembelian orang lain, menawar di atas penawaran orang lain, melamar di atas lamaran orang lain. Ini semua hal yang bisa menimbulkan pertikaian, diharamkan. Ya, karena persatuan sangat dijaga dalam syariat. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, bahwasanya persaudaraan kaum ini adalah saling bersaudara. Makanya kalau saya mendamaikan dua orang, pahalanya sangat sangat besar. Nah, bagaimana kalau kita yang mendamaikan diri kita? Kita ribut dengan tetangga, ribut dengan kawan. Ya. Tidak perlu orang pihak ketiga mendamaikan kita. Kita sendiri mengalah agar damai. Sudahlah ngalah. Sudahlah. Saya mencari keridhaan Allah Subhanahu. Saya ingin mendapatkan pahala yang lebih daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah. Ya. Ya, daripada sedekah. Jadi sulh adalah ibadah yang agung. Ya, pahalanya lebih besar daripada salat, puasa, dan sedekah. Ini berkaitan dengan apa ya? Dengan ego ya. Kita kalahkan ego kita karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya as-sulh mendatangkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, ya. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara kedua orang yang bersengketa, bertakwalah la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saking agungnya sulh, perdamaian, boleh berbohong demi perdamaian. Boleh ya. Di mana dalam hadis bahwasanya al-kadzib la yahilul kadzib illa fi thalath, bahwasanya dusta tidak diperbolehkan kecuali pada tiga perkara. Ya, di antaranya perkataan antara suami istri untuk lebih saling mencintai, gombal-gombalan di antara mereka enggak ada masalah. Kemudian dalam peperangan. Yang ketiga di antaranya di islah zatil bain, untuk mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Ya, ketika bohong saja dibolehkan dalam sulh, menunjukkan sulh adalah perbuatan yang atau ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita ingat dampak buruk daripada meninggalkan sulh ya. Meninggalkan
perdamaian. Dampak buruknya banyak yaitu kita meninggalkan kebaikannya. Allah mengatakan wasulhu khair, damai itu baik. Kita tidak mau kebaikan. Meninggalkan kebaikan. Berarti apa? Menuju pada syarr. Berarti pada keburukan. Menuju keburukan. Kemudian apa di antaranya? Hidup dengan perselisihan, hidup tidak tenang. Ribut melulu, belum tentu menang. Orang kemudian angkat permasalahan di mahkamah bertahun-tahun, belum tentu menang. Ya, uang banyak habis, dongkol, hidup tidak tenang. Hidup tidak tenang. Kalau damai sudah selesai, tentram, tenang, bisa hidup normal kembali. Adapun kalau meninggalkan perdamaian seperti itu, sakit hati, dendam yang tidak berpenghujung, hidup tidak tenang kalau seorang tidak meninggalkan sulh, ya. Maka apa yang Allah tawarkan tentu lebih baik. Ya. Barang siapa meninggalkan sulh berarti dia meninggalkan kebaikan menuju keburukan. Belum lagi dalam hadis disebutkan orang yang tidak damai bisa jadi salatnya tidak diterima. Ini di antara dampak. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, salasatun ya la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usim shibran. 3 orang yang tidak diterima salatnya. Di antara al-akhawani mutasariman, 2 orang yang saling bertikai, 2 orang saling bertikai. Ada permasalahan mereka bertikai tidak mau damai. Ini di antara hal yang membuat salatnya tidak diterima. Demikian juga dalam hadis bagaimana tidak mendapatkan orang yang bertikai tidak mendapatkan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yuftahu abwabul jannah di kulli yaumin Itsnin wal Khamis." Sungguhnya pintu-pintu surga dibukakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa yughfaru li kulli muslimin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah akan berikan bonus ampunan kepada setiap orang muslim yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana baina akhi syahna, kecuali ada orang bertikai dengan saudaranya, fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan tunda kedua orang ini, jangan kasih ampunan sampai mereka berdua berdamai, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang cerdas tentunya ingin ketentraman, ingin kedamaian, kecerdasannya harusnya mengantarkan dia untuk memilih berdamai, apalagi sama kaum muslimin, sama kaum mukminin, ya. Kita bicara tentang koridor orang-orang beriman. Orang beriman ya sudahlah. Kita mengalah di dunia untuk meraih keutamaan di akhirat kelak, ya. Bukankah kalau kita maafkan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah seseorang dengan sikapnya memaafkan kecuali dia semakin tinggi derajatnya. Selain ini kita akan sebutkan bagaimana praktek-praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan as-sulh. Di antara usaha perdamaian yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti kisah yang tadi kita sebutkan tentang kisah Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala dia sudah tua dan ada kekurangan-kekurangan yang dimilikinya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk berpisah darinya, maka dia pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menceraikan dia dengan dia mengalah ada hak yang dia jatuhkan, ada yang hak dia jatuhkan, yaitu jatah nginapnya dia hadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima usulan tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak melepaskan Saudah dan tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekurangan-kekurangan yang ada, yang ada, ya. Karena namanya perceraian tentu lebih buruk, ya.
Ini juga jadi bahan renungan kepada sebagian wanita yang punya pilihan sempurna atau tidak sama sekali. Sempurna atau tidak sama sekali. Ini banyak di benak para wanita ya. Seperti wanita yang kemudian Allah mentakdirkan menjadi istri pertama atau menjadi istri kedua, itu dipoligami sehingga harus hidup dengan madunya ya. Sehingga hidup dengan madunya ya. Sehingga dia memberi pilihan kepada suaminya ya. Pilih saya sendiri atau kita pisah ya. Ya, sehingga dia memilih harus sempurna atau tidak sama sekali. Makanya ada sebuah cerita ketika seorang wanita ribut sama suaminya dan dia ingin diceraikan ya. Kemudian dia keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya, dia melewati sebuah masjid, situ ada imam sedang membacakan, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam kepayahan ya. Dalam kepayahan, sehingga dia sadar bahwa memang demikianlah realita kehidupan. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah di surga kelak ya. Kalau dia mau sempurna ya, dia tidak bisa dapatkan sementara suaminya sudah berpoligami misalnya ya. Kalau dia ingin lepas, maka dia melepaskan ya segala kebahagiaan ya. Kita tidak mesti di dunia ini hidup dengan titik kesempurnaan ya. Kalau kita tidak bisa dapatkan 100%, tidak jadi masalah 70%, 80%. Kita enjoy dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mengharapkan kesempurnaan terus, kita akan selalu kecewa. Di dunia tidak ada yang sempurna. Mengharap suami yang sempurna kita tidak akan pernah bahagia. Mengharapkan istri yang sempurna, kita tidak akan pernah bahagia. Mengharapkan anak yang sempurna, kita tidak akan bahagia. Bandingkan anak kita dengan anak orang, kita jengkel sendiri, padahal itu buah hati kita, seperti itu. Jadi jangan pernah mengharapkan apa? Kesempurnaan. Nikmati anugerah yang Allah berikan kepada kita ya. Sekarang ada seorang wanita disuruh pilihan. Dia hidup sendiri, batang kara, jadi janda, apalagi sudah tua. Ataukah dia kemudian menjadi istri pertama, tetap mulia jadi istri pertama, dengan jatah nginap suaminya yang berkurang, yang harusnya seminggu full bersama dia, akhirnya ada 3 hari di tempat yang lain. Jadi tinggal pilih ya. Kalau dia lebih cerdas lagi, dia mengalah dan dia bisa mengolah 3 hari yang suaminya tidak di rumah untuk nilai-nilai yang positif, beribadah kepada Allah, belajar ngaji, belajar tajwid, sehingga hari-hari yang kosong tersebut dia tidak bertugas untuk melayani suaminya, dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini perlu kecerdasan dari seorang wanita. Jadi ingat, dalam kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Kita bertikai dengan orang, kita ingin hak kita semua terpenuhi, enggak mungkin. Kalau gitu kita bertikai terus, ya udah kita kurangi. Demikianlah tabiat kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidaklah kami ciptakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau tidak sempurna tidak sama sekali. Enggak. Kebahagiaan kalau tidak bisa 100%, tidak mengapa 90%. Kalau enggak bisa 90%, tidak mengapa 80%. Tidak mengapa 70%, tidak mengapa 50%. Bahkan lebih baik 30% daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Ini perlu kecerdasan dan perlu berpikir panjang ya. Lihatlah Saudah radhiyallahu taala anha, wanita yang cerdas. Dia tahu banyak kekurangan dia dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpisah darinya. Tapi dia berpikir cerdas, dia makanya sudahlah, enggak apa-apa, yang penting saya ada bersama Nabi, masih bisa ketemu Nabi, masih bisa sallallahu alaihi wasallam, masih bisa bermesraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun saya menghadiahkan sebagian hari saya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengalah, menjatuhkan sebagian haknya ya. Sebagaimana kita tahu bosnya tidak mesti kebahagiaan 100%. 70% juga oke, 50% juga oke, daripada tidak sama sekali. Ya. Sebagian wanita seperti itu, pingin suaminya sempurna, akhirnya dia tidak mau dengan suami tersebut, akhirnya dia cerai, akhirnya dia lebih mengalami kesulitan. Kecuali memang lebih baik, oke, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak, ya lebih baik bertahan daripada hilang kebahagiaan sama sekali. Kemudian di antara sulah yang juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Barirah. Barirah adalah seorang budak wanita, budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia seorang budak wanita dan dia punya laki-laki, suami juga budak, dia suami istri. Dia budak, suami juga budak dan suaminya berkulit hitam. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha karena baik, kemudian Aisyah memerdekakan budak wanitanya ini. Barirah ini budak dan dia kerja sebagai budaknya Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memerdekakannya. Ketika Aisyah memerdekakannya,
maka statusnya berubah. Dia wanita merdeka sementara suaminya budak. Dalam kondisi demikian, sang wanita berhak untuk pisah dari suaminya. Karena suaminya masih budak, masih tidak merdeka, sementara dia wanita yang merdeka. Ini kita berbicara tentang hukum-hukum masa lalu ya. Yang ketika itu berlaku, masih ada perbudakan ketika itu, dan kita tahu syariat Islam memotivasi untuk memerdekakan perbudakan dan motivasi untuk menghilangkan perbudakan. Maka akhirnya dia lepas dari suaminya, tidak ingin hidup lagi bersama suaminya. Ya, padahal suaminya sangat mencintainya. Suaminya namanya Mughith. Ya. Saking begitu istrinya pisah darinya, maka Mughith ini sangat bersedih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita tentang suaminya. Dia berkata, "La ka'anni bihi fi turuqil madinati wa nawahiha wa inna dumu'ahu latasilu ala lihyatihi. Yataraddaha litakhtarahu falam taf'al." Ya. Seakan-akan saya lihat bagaimana suaminya Mughith berjalan mengejar-ngejar Barirah di jalan-jalan kota Madinah, minta agar Barirah kembali kepada dirinya, sementara air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Dan dia seorang budak ya. Seorang budak. Akhirnya Rasulullah SAW kasihan melihat kondisi demikian. Ya, ini Barirah lepas dari suaminya. Maka Rasulullah SAW pun datang kepada Barirah, minta agar Barirah sulh. Ya udah, balik lagi kepada suamimu ya. Maka Rasulullah SAW berkata, usaha meskipun tidak berhasil. Rasulullah SAW berkata, "Lau raja'tihi." Bagaimana kalau kau kembali kepada suamimu? Ya, lihat suaminya nangis di jalan-jalan ya. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Ya Rasulullah, ini perintah atau cuma anjuran? Ya, kata Rasulullah SAW, "La innama ana ashfa." Ini bukan perintah, aku hanya memberi syafaat bagi suamimu. Kata Barirah, "La hajata li fihi." Aku tidak membutuhkan lagi suamiku tersebut. Artinya ini Rasulullah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil. Tapi intinya Rasulullah berusaha, meskipun Barirah menolak anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka seorang berusaha, kalau ada kesempatan untuk mendamaikan orang, dia berusaha. Berhasil nggak berhasil urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia dengan berusaha tersebut, dia sudah dapat pahala yang sangat besar. Pahala lebih besar daripada sholat, daripada puasa, ya, daripada sedekah. Ya. Yang penting dia berusaha. Yang penting dia berusaha. Demikian dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya penduduk daerah Kuba sedang bertengkar. Saking bertengkarnya mereka, ada permasalahan di antara mereka, pertikaian, sampai di antara mereka saling hatta taramau bil hijarah, sampai mereka saling lempar-lemparan dengan batu. Maka Rasulullah SAW mendengar ada pertikaian, Rasulullah SAW segera pergi menuju ke lokasi tersebut. Kata Rasulullah, "Idhabu bina nuslihu bainahum." Ayo kita pergi ke sana, kita damaikan mereka. Ya. Sehingga Nabi SAW pun pergi untuk mendamaikan mereka di daerah Kuba. Sampai-sampai disebutkan Rasulullah SAW terlambat sholat gara-gara mendamaikan mereka ini. Ya. Demikian juga usaha perdamaian yang dilakukan misalnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika orang-orang Khawarij membangkang sehingga keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan seluruh kaum muslimin yang membela Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan, sehingga berkumpullah di antara mereka kalau tidak salah 8.000 orang siap menuntut dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim orang yang cerdas untuk mengajak mereka berdamai. Maka Ali bin Abi Thalib mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di tengah-tengah mereka. Kemudian Ibnu Abbas berdiskusi dengan mereka ya, beberapa permasalahan, sehingga akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya kembali kepada kebenaran. Ribuan, entah berapa ribu, 3.000 atau 4.000, kemudian kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga damailah mereka. Tinggal yang kemudian tersisa tidak bisa didamaikan, dan akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Khawarij ya. Khawarij. Di antara as-sulh bahkan Rasulullah lakukan demi kemaslahatan, jangankan dengan
kaum muslimin, bahkan dengan non muslim. Bahkan dengan non muslim sebagaimana yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah ya, yang dikenal dengan Sulhu Al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai Al-Hudaybiyah, perjanjian damai gencatan senjata. Yaitu kapan? Ketika Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW keluar bersama sekitar 1.500 sahabat untuk melaksanakan umrah. Ya, kemudian di Hudaybiyah mereka dihadang oleh orang-orang musyrikin dan Rasulullah SAW membawa alat-alat untuk perang, pedang dan macam-macamnya ya. Secukupnya, bukan peralatan untuk perang tapi peralatan untuk bagaimana seorang musafir menjaga dirinya. Kemudian ketika mereka dihadang, akhirnya dibuatlah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin ketika itu. Yang di antara keputusannya bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat harus menunda umrohnya tahun depan. Ya, kemudian mereka tidak boleh umroh tahun ini. Kemudian di antaranya kalau ada orang muslim yang lari menuju Mekah murtad, maka tidak boleh dikembalikan ke kota Madinah. Tapi sebaliknya, kalau ada penduduk Mekah lari ke Madinah, maka harus dikembalikan ke kota Mekah. Seperti itu ya, perjanjian yang seakan-akan menjatuhkan hak sebagian kaum muslimin dan hanya menang sendiri. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk damai ya. Sebagaimana pernah kita kisahkan panjang lebar dalam kisah Sulh Al-Hudaybiyah ya. Dan itu Rasulullah SAW melakukan dengan orang kafir dan ternyata dampaknya lebih baik, ya. Karena Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga dalam suatu hadis ya, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ka'ab bin Malik menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrat ya. Dia tagih utang ketika itu di masjid. Fartafat aswatuhuma, maka ketika dia nagih hutang suaranya naik, suara mereka naik. Mungkin mana wah, satu bilang tidak ada, mungkin intinya suara mereka naik. Suara keras. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara mereka. Sementara mereka lagi diskusi di masjid dengan suara yang lantang dan Nabi dalam rumah, Nabi dengar. Ketika Nabi mendengar ini ada pertengkaran dua orang, fa kharaja ilaihima, Rasulullah SAW pun keluar menemui mereka berdua. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik." Kata Ka'ab bin Malik kaget lihat Rasulullah SAW keluar. "Labbaik ya Rasulullah, aku memenuhi panggilan Rasulullah." Fa asyara biyadi an dha'i asyatar min dainik. Rasulullah syaratkan tangannya, entah isyarat bagaimana maknanya, Rasulullah mengatakan, kamu tagih setengah saja. Misalnya kalau utangmu 1.000 dinar, tagih aja 500-nya maafkan. Ka'ab bin Malik langsung berkata, fa'altu ya Rasulullah. Aku terima ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abi Hadrat, kum faqdih. Sudah, kamu lunasi yang sisanya. Ya, ini contoh islah. Rasulullah SAW berusaha islah di antara dua orang. Ya, daripada ribut-ribut, sudah kamu maafkanlah setengahnya kamu tagih. Ya, tidak seluruh haknya dijatuhkan, tapi sebagian hak dijatuhkan. Dan ini perdamaian dan Ka'ab bin Malik menerima karena Rasulullah SAW yang menganjurkan. Ya, dengan demikian hidup lebih tenteram, kita bisa konsentrasi dengan kemaslahatan yang lain. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita dalam benak kita as-sulhu khair. Kalau bisa tidak ribut, tidak usah ribut. Yang ngalah itu lebih baik. Tapi ingat, ngalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah, wasulhu khair, damai itu lebih baik. Dan namanya damai tentu ada sebagian hak kita yang harus kita jatuhkan. Tidak jadi masalah, yang penting kita dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.